Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Waalaikumsalam sehat warahmatullahi dan wabarakatuh. bahagia sahabat literasi dimanapun berada. Selamat datang dan bergabung bersama kami di kegiatan Seminar Karya Inovasi Cerita Islami ke-8 dengan tema Kesaksian Perjuangan Berat di tahun 2020. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, kita semua masih diberi kesempatan bertemu walaupun tidak secara langsung. Bagaimana kabar sahabat literasi semuanya? Semoga senantiasa sehat dan jangan lupa bahagia. Bahagia salah satu ikhtiar kita untuk menghadapi pandemi saat ini. Sahabat literasi dimanapun berada, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Niken Peniwadani, pengawas SMK Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri. Sahabat literasi yang berbahagia, acara kita pada siang hari ini diprakarsai oleh Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur yang bekerjasama dengan Rumah Literasi Telaga Ilmu. Untuk siang hari ini, sahabat literasi semuanya, saya tidak sendiri. Membersamai sahabat literasi semuanya dimanapun berada. Bersama saya, ada moderator yang masih belia. Nah, kakak kita yang satu ini luar biasa, dan seorang novelis Jawa Timur yang berasal dari SMA Negeri 1 Ngadiluih, yang masih duduk di kelas 11. Oke, langsung saja saya sapa Kak Mila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Bu Niken bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya sehat-sehat ya Mbak Mila. Walaupun ini si Om Ikron itu Om Ikron sudah mengincar di mana-mana, tapi kita harus bikin perisai ya, perisai setinggi-tingginya, setebal-tebalnya untuk biar dia tidak bisa mencapai kita semua. Oke, Mbak Mila, bisa diperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Mila Ania dari SMAN 1 Ngadiluih. Oke, selanjutnya nih Mbak Mila, kita sebelum ke acara intinya nih, kita mesti ini ya, biar para sahabat literasi tahu nih tata tertib yang harus kita ikuti ini apa. Oke. Baik sahabat literasi dimanapun kalian berada, sebelum masuk ke acara di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting selama berjalannya acara. Seluruh peserta yang bergabung di Zoom meeting wajib menggunakan nama asli dan instansi. Peserta aktif membuka kamera saat seminar berlangsung. Untuk peserta yang mengajukan pertanyaan secara live chat Zoom ataupun secara chat di YouTube Narasi 7, bisa menggunakan format nama, pagar instansi, pagar isi pertanyaan, atau bisa juga menggunakan tombol raise hand. Setiap peserta mengisi daftar hadir melalui link yang di-share di live chat di Zoom dan juga di link chat YouTube Narasi 7. Bagi para peserta yang tidak mengikuti tata tertib, host berhak meremove. Peserta mengikuti kegiatan dengan baik dan tertib, baik melalui room Zoom ataupun melalui live streaming YouTube Narasi 7. Diharapkan teman-teman tertib untuk tidak melakukan disturbing, baik mengaktifkan mikrofon ataupun menggunakan pen tools ketika PPT sedang disiarkan, karena acara ini akan disiarkan juga secara live di YouTube Narasi 7, agar para penonton yang menonton merasa nyaman ketika menonton, jadi mohon bisa bersikap kooperatif. SKI ini juga dilakukan secara dua kali selama 1 bulan dan bisa bertemu dengan berbagai novelis Jawa Timur ataupun di luar Jawa Timur. Baik, sahabat literasi, semua hal yang baik itu biasanya diawali dengan niat serta doa. Jadi marilah kita tundukkan kepala sejenak secara hikmat untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing.
Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes HM Juhedi MMPD selaku Kepala Bidang PAIS Kanwil Kemenag Jatim. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan literasi Telaga Ilmu, Indukam dan segenap jajaran, Bapak Hersan. Selamat Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Yang saya hormati Koordinator Pengembang Teknologi Pembelajaran PAI SMA SMK bidang PAIS Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, saudara kami Bapak Maimun MAG. Pak Maimun ini menginspirasi kita setiap kegiatan dan dapat amanah kemarin di bidang PAIS. Yang saya hormati Bapak narasumber penulis novel jadi Bapak Taufikur Rahman dan panelis Bapak Ahmad Muzamil Khalili MPDI, segenap panitia, para hadirin, partisipan. Begitu saya tadi dengar ada pengawas PAI, dengan pula para siswa, anakku, hadirin yang melalui Zoom, yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah pada hari ini Jumat 18 Februari 2022 Allah mentakdirkan kita bisa kita bermuajahah dalam rangka seminar karya inovasi series ke-8. Beberapa hari yang lalu saya mendapat amanah sebagai Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, izin ta'aruf memperkenalkan dulu Bapak Ibu sekalian sebelum saya dan Al-Huda Sumber Nangka Dukuh Timur yang dipimpin oleh Nyai Hajah Makkiyah As'ad Samsul Arifin Sukorejo. Jadi saya sampai sekarang hadam beliau. Ini sekilas perkenalan kami. Mohon kiranya dukungan dan doa Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di tugas baru ini kami diberi kemampuan. Ibu Bapak yang saya hormati, ketika kita melihat peserta dan kegiatan ini luar biasa, di mana pimpinan Rumah Literasi Telaga Ilmu beserta koordinator Bapak Maimun, demikian pula narasumber moderator yang energik sekali, ananda kami, demikian pula panelis dan seluruh peserta ini mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan seminar karya inovasi ini terus menjadi wahana kita terus berinovasi, memberikan manfaat kepada orang lain. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu bermanfaat kepada orang lain. Oleh karenanya apresiasi kami ini, Ibu Bapak sekalian, tentu sejalan menjadi kebijakan nasional yang tentang pengembangan
pengajian berkelanjutan PKB. Sudah tidak zamannya ketika kita guru diperlakukan sebagai objek pelatihan. Maka dari itu, ini wadah fasilitas untuk mengaktualisasikan dirinya dan karyanya. Sehingga secara tidak langsung mereka akan terus mengawal pengembangan dan berimbas kepada kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, kerja keras kita harus terus kita lakukan. Kita kembangkan searah tuntutan zaman. Oleh karenanya ke depan kami akan melanjutkan ini bersama teman-teman di provinsi, khususnya yang dikomandani oleh Pak Maimun. Ini akan memperluas cakupan wahana untuk pengembangan pendidikan Islam pada guru maupun siswa. Kepada guru, pengembangan PKB ini secara terus kita lakukan, dan kepada siswa kita akan terus mengembangkan pendekatan pembelajaran PAI yang lebih bermakna. Ibu Bapak yang saya hormati, guru ini merupakan tumpuan teladan. Ada 3 macam guru. Pertama, ya guru hanya nah ini ada guru yang hebat ketika guru itu menginspirasi. Nah, menginspirasi inilah kemudian harus kita benar-benar terus mengembangkan kemampuan agar supaya anak terus orang yang dibimbing di antara kita adalah bagaimana bisa berakhlakul karimah. Karena ini terkait dengan karakter. Terus terang, karakter itu akan bisa dilakukan berubah ketika ini dilakukan secara terus-menerus. Karena seseorang ini ya tentu banyak perbedaan di antara kita berharap akhlakul karimah ini menjadi hal yang paling penting daripada kecerdasan. Jadi betapa nilai tinggi sekali untuk akhlakul karimah, sopan santun. Ini yang berat bagi kita. Tugas guru PAI termasuk kita semua ini jangan henti-hentinya agar supaya bagaimana dengan series ini sebuah karya inovasi dan nanti menginspirasi membaca dan kita bisa melaksanakan. Ini harapan kita. Kita berharap hidup ini bermakna. Kita ingin selamat hidup dunia dan di akhirat. Oleh karenanya, para guru agama, semua stakeholder termasuk pengawas PAI, kita semua punya kewajiban. Karenanya, selamat dan kami berharap ayo bersama-sama kita memberikan manfaat kepada orang lain. Tak banyak yang bisa kami sampaikan, tentu harapan ke depan melalui channel narasi ini bisa memfasilitasi komunikasi dengan kita semua. Karenanya mari kita bersama-sama dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Seminar karya inovasi ke-8 series dinyatakan dibuka dan bisa dimulai. Ini saja, dan karena ada kepentingan yang lain, nah ini kami izin live. Sukses selalu. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Bidang AIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Haji Jubaidi, MMPDI, dan yang kami hormati Bapak Hersan JM selaku pimpinan Telaka Ilmu dan Indukem,
para narasumber, Bapak Taufik Rahman, Bapak Ahmad Muzamil, dan moderator Ibu Niken dan Mbak Mila, serta segenap hadirin, baik itu dari internal panitia, Indukem maupun Kanwil Kenap, maupun seluruh hadirin yang tidak kami sebutkan satu persatu, dari pengawas, dari kepala sekolah, atau mungkin juga kepala madrasah, dan guru-guru, baik itu SMA, SMP, maupun SD, bahkan juga ada yang TK, yang saya hormati dan kami banggakan. Pertama, kami sampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian dalam kesempatan seminar kali ini, yang kita sudah cukup lama menunggu, kurang lebih hampir 1 bulan kita agak sedikit vakum begitu. Namun akhirnya kita pun merasa memang rindu sekali dengan para pegiat literasi yang sebagian besar sudah bergabung pada kesempatan siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, saya sekali lagi berbahagia sekali pada kesempatan siang hari ini. Saya bahagia sekali bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian. Tentunya ini merupakan temu kangen dan nambah ilmu pengetahuan. Juga memberikan kesempatan untuk para penulis novel Ceris untuk terus memberikan materi pada setiap kesempatan. Setidaknya saya hanya mengingatkan kembali, pertama latar belakang SKI ini setidak-tidaknya adalah dalam rangka mempublikasikan Ceris kita kepada masyarakat, kepada khalayak ramai, kepada guru-guru terutama dan siswa tentang isi Ceris itu dan gerakan Ceris itu sebagai bagian dari gerakan literasi, di mana di dalamnya itu termaksud yaitu dalam rangka penguatan karakter dan penguatan, terutama penguatan minat baca dan menulis bagi semua kalangan, baik guru maupun siswa. Karena untuk menulis ini tentu secara tidak langsung akan menguatkan keterampilan kita atau membentuk perilaku untuk berani menulis dan berani mengungkapkan gagasan masing-masing individu. Jadi itu tujuan kita. Yang kedua, dari isi yang ada di dalam novel Ceris itu tentunya tidak hanya sekedar hiburan sebagaimana zaman dulu, tapi isinya nanti akan bisa menuntun para pembaca buku novel Ceris kepada arah yang lebih baik. Tidak hanya menjadi bacaan-bacaan hiburan yang kadang cenderung kurang sejalan dengan misi pendidikan moral, namun sekarang Ceris sudah kita desain sebagai bacaan yang sering kami sampaikan ibaratnya itu sebagai sebuah kapal pesiar, ya. Di mana kapal laut itu berfungsi sebagai alat transportasi untuk mengantar orang atau barang. Tapi kemudian kapal itu kemudian dikembangkan terutama sampai saat ini menjadi sebuah kapal pesiar yang di dalamnya itu semakin lengkap fasilitasnya. Tidak hanya menjadi alat pengangkut, tapi di situ mall juga ada di dalamnya, bahkan gedung bioskop dan landasan pesawat terbang, helikopter ya termasuk waterpark alat permainan, bahkan kolam renang juga ada di dalam kapal pesiar itu. Nah, sehingga orang naik kapal itu tidak hanya sekedar ingin diantar ke satu tempat, tapi bisa juga mereka ingin berlibur dengan menggunakan kapal pesiar yang serba canggih itu. Nah, barangkali novel Ceris ini atau Ceris ini sudah mendesain novel menjadi sebuah bacaan yang di dalamnya tidak hanya sekedar hiburan,
asik-asikan membaca berlama-lama berjam-jam, tapi bacaan yang kita baca dari Ceres itu mengandung pelajaran, mengandung pengetahuan, bahkan mengandung tuntunan ke arah yang lebih baik. Bahkan kita sudah seringkali diskusikan dengan teman bahwa kalau perlu di dalam isi Ceres itu juga dimuat atau ditulis tentang rumus-rumus matematika, IPA, fisika ya. Nah ini tentunya perlu kita wadahi, kita siapkan publikasinya melalui membedah buku masing-masing dari karya para penulis Ceres ini. Yang kedua, ini tentu juga bermuatan untuk guru-guru kita sebagai wadah publikasi karya inovasinya. Jadi program PKB lah bagi guru-guru kita yang barangkali memerlukan. Gitu ya. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Kabid tadi bahwa ya kita itu sudah semestinya tidak terus menjadikan guru yang profesional itu sebagai objek pelatihan. Tapi bagi mereka yang sudah bersertifikat sebagai guru profesional, itu kita wadahi ruang atau wahana untuk mengeksplorasi pengetahuannya, mengembangkan inovasinya, atau mengimbaskan pikiran-pikiran kreatifnya dalam sebuah komunitas belajar bersama melalui seminar semacam ini. Nah, kita sudah menyumbang satu karya buku yang tentunya bisa dipakai oleh teman-teman untuk menguatkan karirnya melalui wadah publikasi karya inovasi ini. Jadi melalui Ceres. Nah, kalau dulu teman-teman itu berpikir bahwa semua berpikir bagaimana mempublikasikan karya ilmiah berupa hasil penelitian. Nah, tentunya itu penting, namun kita juga sudah menyumbang salah satu cara bagaimana kita mempublikasikan karya inovasi melalui menulis novel ini. Dan yang terakhir, tentu saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Taufikur Rahman dan dikuatkan nanti dengan Pak Muzamil sebagai pembanding terkait dengan tema yang sangat kita tunggu-tunggu ya, tentunya karena masih relevan. Ada Omikron sekarang, sebelumnya ya sangat dengan sebelumnya ada pandemi COVID, dan ini juga berkembang karena pandemi COVID. Mungkin dengan cerita-cerita tentang perjuangan menghadapi COVID-19 dari Pak Taufik Rahman ini juga bisa menjadi pengetahuan tersendiri bagi kita bagaimana mengantisipasi, bahkan menghindar, bahkan juga bisa katakanlah menangkal terhadap berkembangnya virus-virus yang sangat membahayakan kehidupan umat manusianya, khususnya di Indonesia ini. Saya kira itu Bapak dan Ibu semua peserta atau partisipan Zoom meeting pada kesempatan sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan dalam kesempatan siang hari ini. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Maimun dari Kanwil Kemenak Jawa Timur, Bapak Esan, Direktur Telaga Ilmu, kepada Ibu moderator yang hebat dan luar biasa, Ibu Niken Beni, dan Mbak Mila Adinia, serta Bapak Ahmad Muzamil selaku panelis selaku saya pada kesempatan sore hari ini. Di Banyuwangi sudah sore ini, Pak. Bu Niken di Banyuwangi sudah sore sekarang ini. Suharni ini ada dari Banyuwangi ini. Selamat sore Bu Suharni ini. Dan juga Bapak Ibu semuanya, para pegiat literasi yang luar biasa dan hebat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada sore hari ini kita berada dalam atmosfer akademik yang sangat luar biasa. Saya secara pribadi
sangat senang, ya, berbahagia sekali berada di tengah orang-orang hebat, ya, para pegiat literasi. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita akan coba membedah, ya, buku Pejuang COVID-19. Sebelumnya saya minta izin untuk share screen. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sekali lagi kita sore hari ini berada di acara seminar karya inovasi bedah buku Pejuang COVID-19. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Ibu Niken selaku moderator yang hebat, ini dari profil saya singkat. Ini karya buku yang 4 ini, insya Allah ya, sudah ber-ISBN, dan insya Allah 2 naskah ke depan akan segera terbit nih, Bu Niken, insya Allah. Dan saya kerjakan ini mulai awal pandemi, ketika dilakukan pembelajaran daring. Jadi insya Allah ada 2 naskah yang sudah siap meluncur kembali. Nah, ada sebuah kata motivasi yang perlu saya sampaikan, menulislah sebelum namamu yang ditulis di batu nisan. Ini diantaranya sebuah kalimat yang menginspirasi bagi saya pribadi untuk segera berkarya, memanfaatkan waktu, meskipun sekarang dalam nuansa keterbatasan yaitu pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu para pegiat literasi yang saya hormati, nah ini cover dari buku yang akan kita bedah. Cover depannya tadi sudah sering ditampilkan oleh Telaga Ilmu, dan babnya itu dari cover belakang. Nah, Bapak Ibu sahabat literasi yang saya hormati, setting atau layar dari buku Pejuang COVID-19 ini, latarnya itu karena dari pandemi COVID-19. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, negara kita, Republik Indonesia ini mengumumkan pandemi COVID itu di awal bulan Maret ya 2020. Jadi sekarang 2022, sudah 2 tahun berlalu. Akan tetapi ternyata pandemi COVID ini belum menunjukkan penurunan ya, akan tetapi justru malah di akhir-akhir Februari atau menjelang Maret ini para ahli menyampaikan bahwa akan ada gelombang yang besar, katanya seperti itu. Maka saya kira ini sangat luar biasa yang diinisiasi oleh Kemenak. Ini kita berikan apresiasi, memberikan wahana untuk sosialisasi, untuk memberikan daya dukung literasi supaya masyarakat kita memang memahami betul bahwa sekarang kita ini masih berada dalam pandemi COVID-19. Para ahli sudah mengatakan ya variannya selalu bermutasi, dan sekarang ada istilah Omikron seperti itu. Bapak Ibu sahabat literasi yang saya hormati, nah selama pandemi COVID-19 itu ya, yang melatar belakangi buku Pejuang COVID-19 ini, pemerintah kita sudah berupaya, sudah berikhtiar sangat luar biasa ikhtiarnya ya, menggandeng bersama dengan orang-orang yang pakar-pakar di bidang kesehatan, pakar-pakar di bidang pandemi, untuk mengatasi agar pandemi ini tidak memberikan dampak yang luas kepada masyarakat. Ya, akan tetapi realnya ketika buku ini saya tulis, saya mengikuti BIMTEK bulan Agustus dan September itu sudah tren kenaikannya itu terus gitu, bahkan semakin meninggi tren kenaikannya. Maka kita juga mengikuti bagaimana pemerintah terus menggaungkan istilah yang dulu itu prokes hanya 3M ya, mencuci tangan, terus menjaga jarak, itu diantaranya. Terus dari para ulama juga mensupport, memberikan fatwa terkait dengan pandemi. Karena sebagian masyarakat kita kan masih sulit. Ini kalau saya amati ya akibat dari kualitas budaya literasi di masyarakat Indonesia. Sebenarnya kalau masyarakat budaya literasinya tinggi, sebenarnya dari untuk ada anjuran atau fatwa dari ulama itu insya Allah ya akan mengikuti dengan baik. Tapi fakta di lapangan ini sangat miris. Ya.
ketika para ulama yang memberikan fatwa terkait dengan pandemi COVID yang dikorelasikan dengan syariat ya, peribadatan di agama Islam, sebagian masyarakat Muslim sendiri menolak, sehingga secara pribadi sebagai seorang Muslim saya ada kekhawatiran, ada rasa distrust ya terhadap ulama dan sebagian masyarakat Muslim itu, karena fatwa sudah dikeluarkan ya, aturan-aturan dari pemerintah juga sudah diterbitkan, nyatanya sebagian masyarakat masih banyak yang antipati atau kurang peduli ya, terhadap pandemi COVID-19 ini. Padahal kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali itu memberikan kalimat yang inspirasi bagi kita. Ya, jikalau umarok ya, pemerintah sama ulama itu sudah bergandengan ya, sudah bersama, insya Allah itu negara itu akan baik, akan maju, mampu membuat solusi ya, ketika ada permasalahan di negara itu. Nah, itu fakta yang melatar belakangi kenapa buku Bejang COVID-19 ini perlu ya saya tulis begitu Bapak Ibu. Nah, ini anjurannya bagi kita yang masuk dalam kategori pegiat literasi ya, atas anjuran-anjuran pemerintah tentang prokes kesehatan itu dan fatwa-fatwa ulama ya. Ini menurut saya pribadi ini perlu kita meningkatkan sosialisasi itu semua ya, sosialisasi, memberikan pemahaman yang lebih luas kepada khalayak supaya memang pandemi itu ada ya, karena sekali lagi masih ada sebagian masyarakat yang hingga hari ini mengatakan pandemi itu tidak ada, pandemi itu penuh dengan muatan politis. Sekali lagi kita sebagai para pegiat literasi perlu melakukan sosialisasi dan aksi nyata. Nah, aksi nyata yang saya perbuat adalah dengan menerbitkan atau dengan menyusun naskah series yang berjudul Bejang COVID-19 ini. Sekali lagi kita apresiasi kepada Kemenak ya dan Hidochem yang telah memberikan fasilitas ini untuk lebih mengkomunikasikan, lebih mensosialisasikan bahwa pandemi COVID itu memang ada. Nah, Bapak Ibu, para pegiat literasi yang dimuliakan oleh Allah, ini ada cuplikan dari Bejang COVID-19 ini. Dalam buku itu saya tulis adalah perjuangan sebuah keluarga. Bejang COVID-19 itu adalah perjuangan sebuah keluarga. Itu ada Pak Rohman. Pak Rohman itu seorang mubalik di situ ya. Beliau sangat miris ya menghadapi problem-problem kehidupan real ini yang terjadi di masyarakat Islam sendiri. Tadi saya katakan di awal itu ada semacam distrust sama ulama ya, kepada umarok juga sudah mulai muncul distrust itu tadi. Terus berikutnya ada Bu Nani di sini. Bu Nani ini adalah istri dari Pak Rohman sendiri yang memberikan support ya untuk ikut memutus mata rantai perjuangan COVID ya, penyebaran COVID-19. Nah, Bu Nani ini kebagian dalam sisi medsos nanti ya, untuk memutus mata rantai perkembangan COVID melalui media sosial. Nah, ada Trisula milenialnya ya. Trisula milenial adalah anak dari Pak Rohman dan Bu Nani ya. Ada yang pertama itu Gulam. Gulam ini masih seorang pelajar di SMK ya, seorang pelajar di SMK. Nah, sebagai pejuang masker di situ Gulam itu. Jadi ketika di sekolah ya ditunjuk oleh lembaga sekolahnya sebagai pengurus yang masuk dalam Satgas COVID-19 yang ada di sekolah. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Maimun di awal tadi supaya di buku-buku series ini juga memuat ya, rumus-rumus. Nah, insya Allah di buku ini ada ya, pembelajaran tentang matematik ini disampaikan Gulam ketika lagi bahasa Jawanya itu layah-layah gitu, lagi menyantai ya, dengan teman-temannya membahas COVID ini dan di samping diselingi dengan pelajaran matematik. Nah, berikutnya juga ada Trisula berikutnya, anak yang kedua yaitu Jilal, ini pejuang penjaga jarak. Jadi terus memberikan sosialisasi kepada teman-temannya yang ada di SMK juga. Nah, yang terakhir ada ini ya, anak yang ketiga, dia pejuang pencuci tangan. Ini masih ya, juga siswa juga di sekolah tapi terbiasa membawa hand sanitizer itu dalam rangka itu tadi pejuang pencuci tangan itu tadi. Itu Bapak Ibu ya, sekilas tentang buku Pejuang COVID-19. Memang
kita tulis dalam rangka untuk ikut mensosialisasikan supaya perkembangan COVID-19 ini cepat tuntas. Oleh karenanya silakan baca buku Pejuang COVID-19 ini sampai tuntas untuk mengetahui isi dari buku saya. Terima kasih. Wah, luar biasa ini Bapak. Ini satu pengalaman dalam ini ya, dalam masa pandemi yang sampai dengan sekarang kita sepertinya belum bisa move on ya Pak. Iya Ibu, masih luar biasa. Ini di Banyuwangi hari ini beberapa sekolah lockdown Bu. Oh gitu, wah sama ini Pak dengan di Kediri. Ini barusan aja di dekat rumah saya, ini kan jalan besar Pak. Beberapa kali juga ada ambulans ngiung-ngiung gitu ya. Jadi rasanya, waduh ini kok semoga saja tidak terlalu parah seperti yang tahun kemarin Pak ya. Iya Bu, iya. Nah ini dari tulisan panjenengan ini juga saya yakin pasti banyak sekali apa istilahnya motivasi yang sekiranya bisa untuk menanggulangi atau apa istilahnya memberikan motivasi untuk teman-teman nih atau Bapak Ibu, adik-adik semua yang sedang diuji dengan COVID gitu Pak nggih. Betul, nah, betul. Ya, nah, kita... ini kalau apa namanya dari tulisan panjenengan ini yang terkait dengan pembiasaan itu Pak nggih, pembiasaan apa namanya 3M Pak ya? Iya, prokes. Oke. Itu di situ dibahas secara seperti apa itu Pak? Insya Allah di situ dibahas secara indah sekali, Bu. Indah sekali. Jadi kami menggunakan generasi milenial justru yang menyampaikan perjuangan itu, gitu ya. Jadi kalau generasi milenial yang menyampaikan, insya Allah akan dengan mudah ya masuk ke lini-lini anak-anak milenial itu kan. Oh gitu Pak, dengan bahasa yang bahasa anak muda Pak ya. Ya, kalau boleh tahu nih Pak, sasarannya kepada siapa nih Pak novelnya? Memang awal ya pembuatan buku Ceris ini pangsanya ke cerita remaja Islami. Tapi saya mengadopsi supaya buku ini juga ringan dibaca oleh orang-orang yang dewasa lah seperti itu ya, tidak. Jadi umum, sifatnya umum itu. Oh gitu, iya. Sahabat literasi semuanya nih yang apa namanya yang menikmati paparan dari Pak Taufik. Kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom chat baik di ruang Zoom maupun di streaming YouTube Narasi 7. Nah boleh juga nih Bapak Ibu dan sahabat literasi semuanya yang bergabung di sini di ruang Zoom, kalau pengen langsung komunikasi nanti silahkan raise hand. Nah, nanti akan kita beri kesempatan di waktu sesi tanya jawab. Nah Pak Taufikur, saya melanjutkan lagi terkait dengan tulisan panjenengan ini Pak. Kira-kira apa sih dari proses Pak ya? Dari proses itu penulisan ini ada suka, ada dukanya, kira-kira bagaimana Pak? Ini Bu, sedikit saya cuplikan dari kisah itu ya. Di situ ada Pak Rohman ya. Pak Rohman itu seorang mubalek gitu. Mubalek yang keliling ya, antar kecamatan ya, antar kabupaten begitu. Nah, ketika pandemi Covid itu kan oleh pemerintah ya, oleh Dinas Kesehatan katakan ada pembatasan sosial itu. Ya, ada PPKM seperti itu. Artinya seperti kegiatan-kegiatan yang melibatkan komunitas orang banyak itu kan harus dibatasi. Nah, terkadang di situ ada jamaah yang belum memahami kondisi itu, ya. Sampai ya muncul istilah-istilah yang miring kan seperti itu. Ini mau balik kok diceluk kok angel untuk umat kan seperti itu. Padahal kita dalam rangka ya situ tadi memutus mata rantai perkembangan COVID itu. Seperti salah satu contoh lagi di buku itu ada fatwa tentang penutupan masjid yang sementara itu, ya itu juga menimbulkan dampak luar biasa di masyarakat. Asik Bu, maka perlu dibaca yang buku ini. Ya, pasti penasaran ini Bapak, sahabat literasi semuanya. Nah, kira-kira nih Bapak kalau yang penasaran nih pasti kan cari-cari nih Pak bukunya Pak Taufik ini kira-kira di mana nih Pak dapatnya?
Monggo ini Mbak Mila ini mungkin sudah ada channelnya ini. Gimana Mbak Mila, bisa bantu nih Mbak Mila? Kita bisa dapetin di official Shopee Telaga Ilmu. Nanti tinggal cari bukunya Bapak. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, sahabat literasi semuanya dimanapun berada, yang penasaran dengan buku Pak Taufik, nanti silahkan buka aplikasi Shopee, cari channel Telaga Ilmu Indocamp, dan silahkan cari buku Pak Taufikur di sana. Judulnya apa Pak tadi? Pejuang COVID-19 itu. Pejuang COVID-19. Oke, sahabat literasi semuanya dimanapun berada, Bapak Taufik, kalau misalkan boleh bertanya nih Pak sedikit, bagaimana sih dari proses lagi nih Pak ya, dari prosesnya itu teknik menulis yang jenengan gunakan seperti apa? Ya mungkin bisa membantu teman-teman literasi semua ya, yang di sini mungkin ada yang dari tips yang penjenengan berikan nanti. Monggo Pak. Baik, sahabat literasi, sebenarnya menulis kan mudah sebenarnya. Sebenarnya menulis itu mudah. Pengalaman saya pribadi, ketika saya menulis buku Pejuang COVID-19, ya, saya sakit. Saya hanya berada di atas tempat tidur saja itu. Jadi ketika saya menulis itu, ya saya menggunakan teknik 3M. Teknik 3M. Apa itu Pak? Yang M pertama itu melihat. Ya melihat mungkin bisa melalui kondisi nyata di alam kita atau melihat melalui media-media mainstream TV dan seterusnya. Terus M yang kedua adalah mendengar. Jadi apapun tentang COVID ya yang kita dengar itu kita tulis. Berikutnya merasa. Jadi setelah kita melihat, mengumpulkan data-data, setelah kita mendengar, lalu untuk memunculkan supaya cerita kita hidup itu harus muncul rasa. Maka yang M yang terakhir itu adalah merasa. Jadi 3M itu adalah trik yang sangat mudah untuk membuat novel seperti itu. Luar biasa. Ini sejalan nih Pak dengan 3M prokes. Iya, sejalan. Jadi trik mudah untuk menulis adalah 3M, dan jangan lupa sahabat literasi harus selalu prokes 3M, gitu Pak ya. Iya, betul. Betul-betul sangat memotivasi kita semua sahabat literasi. Nah Pak Taufik, nanti untuk ikuti di sesi tanya jawab ya Pak, kita lanjutkan lebih jauh di sana. Bila saja nanti ada teman-teman sahabat literasi semuanya yang ingin bertanya kepada panjenengan. Selanjutnya nih Pak Taufik, nanti kita akan ke Pak Muzamil untuk melihat bagaimana tulisan panjenengan menurut Pak Muzamil. Ngaten Pak Taufik, terima kasih atas paparannya. Semoga teman-teman sahabat literasi semuanya dimanapun berada, dengan paparan Pak Taufik bisa memberikan motivasi bagi kami juga penulis-penulis pemula di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Taufik. Sama-sama Ibu. Sahabat literasi semuanya dimanapun berada, berikutnya ini adalah acara berikutnya adalah panelis, yaitu dari Bapak Ahmad Muzamil Kholili. Beliau ini adalah Negeri 1 Singosari. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ahmad Muzamil. Waalaikumsalam Bu Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat nih Bapak. Alhamdulillah. Di sini hujan Ibu. Gimana kondisi Kediri? Wah, semoga baik-baik saja nih Pak sinyalnya ya. Amin. Pak Muzamil, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae panjenengan. Monggo Ibu. Sahabat literasi semuanya, profil beliau Bapak Ahmad Muzamil Kholili MPDI dengan panggilan Izam El Jalali. Ini nama keren Pak ya? Itu nama bekennya Ibu. Nama beken. Ya. Siap. Nama penanya Pak Ahmad Muzamil. Beliau berada atau beralamat di Perum BMR Blok AG 14 Singosari Malang.
S1 beliau ada dua nggih Pak Laras? Ya, betul. Saya pernah di S1 Fisika, betul. Iya, S1 Fisika tahun 2005 sampai 2010 dan sekaligus S1 PAI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Okay. Dan S2 beliau juga dari PAI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Wah, sesama amatir Malang ini Bapak. Betul. Tetangga sebelah Bapak. Beliau ini adalah beberapa prestasi yang sudah beliau capai sebagai guru favorit 1 dalam HUT PGRI tahun 2019. Wow, penguji keterbacaan buku sekolah gaul anti kekerasan Kemendikbud 2019, juga sebagai penerima beasiswa S2 Kemenak Provinsi Jawa Timur. Pengalaman kerja beliau dari 2017 hingga 2018 adalah marketing college atau pengajar. Kemudian 2018 hingga 19 di BOS, Business Owner School sebagai staff manager. Kemudian di tahun 2019 hingga 2021 atau sampai sekarang Pak Yi, sebagai sukses berkah community di koordinator wilayah Malang. Luar biasa. Bapak, langsung saja nih Bapak, silahkan memberikan pendapat dari tulisan Bapak Taufikur. Monggo Pak Muzamil. Terima kasih Bu Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati DRS Haji Muhammad Juwaidi, MMPD dari Kepala Bidang PAIS Kanwil Kemenak Jatim, Bapak Maimun MAG, Chief of SKI dari Kanwil Kemenak Jatim, Bapak Taufikur Rahman MPDI selaku novelis Ceris Jawa Timur, yang bergabung pula dengan kita tadi ada Wasmat dari Kota Malang. Assalamualaikum Ibu Wasmat Kota Malang. Ada Ananda Milah Adiniyah juga yang hari ini selaku moderator dalam kegiatan SKI. Bapak Ibu semuanya yang mungkin tidak bisa kami sampaikan satu persatu di dalam kegiatan SKI di siang hari ini. Syukur alhamdulillah di siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama belajar, terutama dari teman-teman Ceris, teman-teman penulis, baik dari Kanwil maupun dari yang lainnya. Kita berharap semuanya dalam posisi belajar, tidak ada yang paling unggul, yang paling utama adalah ketika kita mau benar-benar menerima masukan yang itu nanti bisa kita jadikan pijakan, pedoman untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu yang kami hormati serta peserta yang hari ini sudah bergabung, izinkan kami untuk sedikit bukan menguliti dan juga bukan mengevaluasi, mencoba untuk bersama-sama belajar dari apa yang sudah ditulis oleh Bapak Ahmad Taufik. Punten, mboten saged di screen share screen nggak bisa Oh ini saya nggak bisa ini, atau mungkin dikunci. Mohon sebentar, informasinya Bu Niken. Mohon Mbak Yopi untuk memberikan akses kepada Pak Muzamil. Terima kasih. Ada beberapa kriteria yang mungkin menjadi sebuah acuan di dalam sebuah karya tulis, baik itu berupa karya ilmiah, atau berupa buku ajar, atau berupa buku yang berupa fiksi. Dan mungkin di buku Bapak Taufikur Rahman di siang hari ini, kalau saya berpendapat, mungkin adalah buku bacaan yang berupa fiksi. Meskipun isi dari cerita tersebut itu diangkat dari kisah nyata. Ngapunten Bapak Taufikur Rahman, kalau boleh tahu pemeran utamanya Pak Rahman itu apakah jenengan sendiri ataukah memang ada figur yang dijadikan idola Bapak? Insya Allah saya sendiri Bapak. Iya, dan mohon maaf pertanyaan kedua Bapak, apakah memang jenengan termasuk penyintas? Nanti ada hubungannya dengan isi dari buku yang Bapak tulis. Ada anggota keluarga yang
Terima kasih. Ibu Niken mungkin barangkali sudah bisa dibuka. Oh iya, terima kasih. Ini sudah. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, saya mencoba mengutip. Mohon maaf, mungkin ada sedikit. Saya mencoba untuk mengutip kriteria penulisan buku yang baik. Kami ambil dari pendapatnya Bapak Suharjono. Bapak Suharjono ini adalah dosen dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, Surabaya. Meskipun beliau sebagai dokter farmasi, namun karya-karyanya sangat menginspirasi buat kita semuanya. Bahkan tulisan Bapak Suharjono ini dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah yang dipegang atau yang diambil oleh Dikti. Sehingga di siang hari ini izinkan saya untuk menjadi panelis dari buku Bapak Taufikur Rahman, mengambil kutipan dari Bapak Suharjono. Dalam pendapat beliau mengatakan bahwasanya sebuah buku yang baik atau sebuah karya itu baik berupa fiksi maupun berupa karya bahan ajar, maka ada beberapa kriteria yang harus menjadi sebuah tuntutan. Yang pertama, format tulisan sesuai aturan. Nah, ini kalau kita menganut pada IED, ejaan yang disempurnakan, dan di antara salah satu kriteria di dalam penulisan kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, maka harus mengikuti SPOK. Kita kembali kepada bukunya Bapak Taufikur Rahman. Kalau secara judul, mungkin Bapak bisa melihat Pejuang COVID. Nah, kalau kita kembalikan kepada SPOK-nya, apakah ini sudah menjadi salah satu bentuk kalimat yang benar-benar bisa dimaknai sebagai tulisan yang bisa ditangkap, yang punya makna yang dalam ataupun sejenisnya. Dalam sebuah kalimat itu setidak-tidaknya mencakup SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Kembali kepada judul, Pejuang COVID. Apakah memang COVID-nya sebagai pelaku pejuangnya, ataukah orang lain yang tersembunyi sebagai subjeknya yang tidak ditampilkan, terus kemudian objek dan keterangannya seperti apa? Nah, dalam penulisan judul memang yang paling baik itu adalah bisa menarik pembaca untuk tertarik sehingga dia membeli dan mengetahui isi di dalamnya. Dalam pengejaan SPOK kalau secara judul memang kadangkala ada subjek yang tersembunyi. Ada kalanya memang predikat yang tersembunyi. Loh, itu untuk apa? Salah satu diantaranya adalah untuk mengambil daya tarik dari konsumen. Apakah secara EYD-nya itu bisa diakui? Kalau secara penulisan memang kurang pas. Tapi kalau untuk bahasa marketing itu akan layak dan sangat menggugah bagi para konsumen. Ini salah satu bentuk, ya kalau kita teliti dalam format tulisan sesuai aturannya. Yang kedua, buku itu dikatakan baik jika struktur isi buku runtut. Maka di situ ada yang namanya latar belakang. Artinya permasalahan apa yang terjadi. Terus kemudian dari permasalahan itu bagaimana beliau meramu. Satu contoh, Pak, permasalahannya adalah kasus COVID. Nah, dari kasus COVID ini bagaimana beliau meramu atau istilahnya ya kalau bahasa kita, andai kata itu sebuah permasalahan, bagaimana beliau itu memanage dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, setidak-tidaknya ketika latar belakang masalah ada, terus kemudian bisa memberikan solusi. Sehingga ketika nanti ada pembaca, meskipun dia tidak menjadi bagian dari korban, beliau tahu arahnya. Oh, masalahnya seperti ini. Ketika suatu saat ada teman saya, ada keluarga saya yang menghadapi seperti itu, saya bisa memberikan solusinya. Nah, buku yang baik itu memuat antara latar belakang, permasalahan, dan yang terakhir memberikan solusi. Dan insya Allah saya mendapati dari buku beliau, dari buku Bapak Taufikur Rahman, di sini diantaranya membahas tentang masalah COVID. Bagaimana mereka berjuang di dalam melawan penyakit tersebut, dan sampai akhirnya mereka menjadi pejuang untuk memberikan solusi dengan cara memberikan arahan mematuhi 3M. Berarti ada struktur yang runtut, masalah yang dihadapi, bagaimana mereka menghadapi, serta memberikan jalan atau solusi. Yang ketiga,
kedalaman makna, Bapak. Nah, ini yang mungkin harus kita, salah satu bentuk yang harus ada dalam buku diantaranya adalah kedalaman makna. Dan makna itu akan sangat bermakna jika sebagai penulis itu adalah korban atau terlibat di dalam kejadian tersebut. Dalam pertanyaan saya di awal, mohon maaf Bapak Rohman, Taufik Rohman, apakah Bapak Rohman ini adalah figur orang lain atau dari pribadi Bapak sendiri? Jawaban dari beliau adalah memang itu adalah pribadi beliau sendiri. Akan lebih bermakna dan akan lebih nilainya tinggi kalau ketika dalam penyampaian isi buku, apa yang Anda rasakan itu diungkapkan. Bahkan mungkin di titik Anda terendah, saat mungkin orang lain itu tidak percaya adanya COVID, di saat orang lain itu mengatakan COVID adalah hoax, Anda di situ berjuang tanpa ada yang membantu. Maka kedalaman makna yang Anda tulis itu akan muncul. Ngapunten Bapak Ibu semuanya, saya juga termasuk penyintas. Dan mungkin saya juga termasuk keluarga yang terkena dari COVID. Ibu saya, mohon maaf, ayah saya meninggal. Setelah 1 bulan, adik saya juga meninggal. Dulu orang itu mengatakan bahwasanya COVID hanya sekedar politis dari pemilik kekuasaan. Hanya digunakan untuk menakut-nakuti. Hanya digunakan untuk membatasi ruang gerak kita semuanya. Akhirnya, ya Allah menguji itu kepada keluarga kami. Dan kami bagaimana berusaha untuk bisa berjuang itu memang luar biasa. Kalau itu nanti dicurahkan dalam sebuah buku, kita insya Allah bisa memberikan kedalaman makna dengan apa yang kita rasakan. Loh, kenapa? Karena sifatnya nyata, bukan bersifat fiktif, bukan bersifat bayangan, tapi kita benar-benar merasakan. Yang keempat, teknik penulisan. Ini hampir sama dengan yang pertama, yaitu mengikuti EYD, ada SPOK-nya, dan runtut. Yang kelima, pertimbangkan aspek linguistik. Mohon maaf Bapak, kita harus tahu objek siapa yang menjadi konsumen buku kita. Ketika kita menjadi penulis dan objeknya itu adalah seorang pemuda, seorang remaja, seorang milenial, maka bahasa-bahasa yang kita gunakan harus sesuai dengan bahasa mereka. Lo, bro, gue, dan sejenisnya itu mungkin akan sering kita gunakan. Lupa apakah tidak menyalip dengan teknik penulisan? Mungkin secara tulisan iya, tapi karena kita tahu konsumennya siapa, maka itu menyesuaikan. Kalau kita sifatnya umum, maka lebih banyak kita menggunakan tulisan yang bersifat EYD atau SPOK daripada menggunakan bahasa-bahasa yang milenial atau bahasa-bahasa yang gaul. Lah, di sini kalau tadi Bapak mengatakan konsumennya adalah umum, maka lebih baik memperhatikan teknik penulisan daripada aspek linguistik. Kenapa? Karena takutnya ketika orang umum yang bersifat dewasa itu mengkonsumsi dari buku Bapak, tidak paham dengan bahasa yang Bapak sampaikan, akhirnya terjadi miss dalam memahami sebuah makna. Tapi insya Allah dari buku yang Bapak tulis dan sempat kita baca, bahasanya sudah sesuai dengan aspek dari konsumen, yaitu secara umum. Konsepnya jelas, Bapak membahas satu fokus, yaitu tentang COVID. Dan COVID ini menjadi pokok pembahasan, mulai dari latar belakang masalah yang timbul, sampai solusi yang beliau berikan. Ada sudut pandang pula. Nah, setidak-tidaknya nanti ada pandangan dari tokoh yang menjelaskan apa sih pengertian dari COVID itu. Bagaimana kata pakar, bagaimana kata ahli kesehatan. Sehingga pandangannya bukan hanya dari pribadi kita sebagai penulis, tapi ada tambahan dari tokoh-tokoh yang berhubungan dengan buku yang Bapak Ibu tulis. Koherensi, ada kesambungan, ada hubungan mulai dari awal sampai akhir, itu ada ketersambungan. Yang ke-9, menstimulasi otak. Dalam sebuah tulisan yang baik itu adalah bagaimana bisa seorang pembaca itu terbawa untuk bisa menikmati buku secara keseluruhan. Kadangkala kita buka sampul aja itu sudah malas untuk melanjutkan. Tapi ketika kita bisa menstimulasi otak kita dengan sesuatu yang mungkin menarik, dengan pertanyaan, dengan jawaban-jawaban di belakang analia yang kita sudah sembunyikan, maka di situ kadangkala ada tanda tanya, ada rasa penasaran, ada rasa ingin tahu yang timbul dari pembaca. Sehingga mulai dari awal sampai akhir penulis itu menikmati. Bahkan dia tidak terasa kalau dibawa mulai dari awal sampai akhir. Nah, dalam buku Bapak ada sedikit yang sudah mulai menstimulasi otak
untuk bisa mengikuti dari karya tersebut. Insya Allah kalau nanti kita nikmati mulai dari awal sampai akhir, kita akan menemukan bagaimana kita diarahkan menjadi orang yang benar-benar bisa menjadi salah satu orang yang terbebas dari penyakit COVID. Di antaranya tadi 3M. Dan yang terakhir, memotivasi pembaca. Setidak-tidaknya setelah saya membaca buku ini, apa yang saya peroleh, apa yang saya dapati, apa manfaat buat saya. Ini yang harus ada dalam sebuah buku. Ketika saya membaca buku Pejuang COVID, apa yang saya dapatkan? Oh, saya mendapatkan bahwasanya saya punya cara untuk melawan COVID. Bahwasanya saya punya cara bagaimana menangani jika ada keluarga yang terkena COVID. Dari situ berarti konsumen, pembaca mempunyai motivasi untuk bisa mengambil kembali apa yang ada di dalam buku tersebut. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan sebagai panelis di buku Bapak Taufikur Rahman dengan judul Pejuang COVID. Semoga koreksi yang bersifat ringkas ini bisa menambah kita untuk benar-benar belajar bersama. Bukan untuk menguliti atau mengevaluasi, tapi setidak-tidaknya di dalam buku yang baik ada beberapa kriteria yang harus tercantum di dalamnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya nanti kita bisa komunikasi, dan selanjutnya kami serahkan kepada Bikan untuk melanjutkan sesi dan melanjutkan kegiatan kita di sore hari ini. Monggo Ibu. Oke, terima kasih Pak Muzamil atas ulasan dari tulisan Bapak Taufikur. Nah, sahabat literasi semuanya yang berbahagia pada kesempatan ini kita akan menuju ke sesi tanya jawab. Oleh karena itu kita akan menampilkan beliau berdua, Bapak Taufik dan Bapak Muzamil. Nah, teman sahabat literasi semuanya yang sudah penasaran dari tadi dan ingin berkomunikasi langsung dengan beliau berdua, monggo silahkan. Kini ada Bapak Taufikur selaku penulis atau novelis dari judul buku Pejuang COVID-19 dan Bapak Ahmad Muzamil selaku panelis buku Pak Taufik. Oke, Mbak Mila. Oke, Bu, maaf sebelumnya di sini sebelum masuk ke acara sesi tanya jawab, saya akan infoin bahwa sertifikat akan didapatkan setelah mengisi absen dan absensi itu akan dikirim di akhir acara dan hanya berlaku 1 kali. Tidak menerima komplain apalagi terjadi kesalahan nama. Jadi silahkan mengecek ulang sebelum kalian submit, dan absensi ulangi lagi, absensi akan dikirim di akhir acara. Oke, terima kasih Mbak Mila. Sahabat literasi semuanya, tunggu ya, kita stay tune dulu di sini, tetap bersama dengan Pak Taufik dan Pak Ahmad Muzamil. Link absensi seperti tadi yang sudah disampaikan Mbak Mila akan diberikan di hampir di akhir sesi acara kita semuanya. Hampir ke penutup ya Mbak Mila ya? Iya. Oke, silakan sahabat literasi yang sudah bergabung di Zoom meeting, di ruang Zoom, bila ingin bertanya langsung kepada. Untuk sementara menunggu dari teman-teman sahabat literasi yang ingin raise hand, ini Bapak ada pertanyaan yang ditujukan kepada Bapak Taufik terkait dengan tulisan panjenengan, Pak. Bagaimana sih langkah penulisan yang sudah panjenengan lakukan untuk menulis buku Pejuang COVID-19 ini? Baik, Ibu. Ya. Sebenarnya jawabannya hampir sama dengan yang di awal tadi, Bu. Kita menggunakan 3M itu tadi. Katakanlah latarnya tadi kan settingnya itu memang pandemi. Bisa kita ambil semacam tema besar, lalu kita kerucutkan untuk diambil sebuah judul. Setelah itu kita membuat apa istilahnya outline, Bu, membuat outline. Setelah membuat outline, udah kita menulis sudah. Terus kira-kira untuk ininya Pak, untuk membuat outline-nya sendiri itu seperti apa?
yang penjenengan gunakan itu tekniknya seperti apa? Outline garis besarnya hampir sama dengan daftar isi itu. Ya, kita menggunakan yang bab-bab itu. Ya. Terus menentukan ke subbabnya itu seperti apa, Pak? Dengan ataukah langsung dari apa yang terfikirkan langsung ditulis atau menggunakan apa? Mungkin menggunakan teknik yang seperti petaminda atau bagaimana gitu, Pak? Peta konsep. Baik, sahabat literasi yang saya hormati, memang kalau orang yang sudah terbiasa literate, ya sudah biasa literasi, dia akan dapat langsung menulis begitu. Akan tapi ini saran ya usul bagi pemula gitu, lebih bagus membuat outline terlebih dulu karena akan memudahkan ketika nanti kita dalam proses penulisan itu, katakanlah kita ada kebuntuan menulis gitu ya. Kalau orang yang biasa nulis mungkin bisa lancar gitu kan. Akan tapi kalau kita melihat sebuah karya, melihat sebuah buku akan terlihat kok. Buku ini awalnya itu ketika ditulis itu menggunakan outline, buku ini ketika ditulis tidak menggunakan outline, akan nampak di situ itu. Artinya yang menggunakan outline itu insya Allah akan lebih runtut dan lebih baik. Terbaca ya Pak ya, dari keteraturan mungkin Pak ya. Oke, terima kasih Pak Taufik. Kemudian untuk Pak Muzamil, ini terkait sebetulnya hampir sama nih Pak. Bagaimana sih Pak cara mendapatkan ide dan mengembangkannya itu seperti apa gitu? Terima kasih Bu. Yang paling bagus itu adalah apa yang kita alami. Jadi sementara kondisi yang ada, contoh COVID, itu jangan dijadikan objek dulu. Tapi kita lihat apa yang kita alami dulu. Nah, ketika apa yang kita alami, kita dalam mencurahkan isi di buku, kita akan benar-benar punya arti, punya makna. Nah, kalau andai kata yang kita alami itu berhubungan dengan subjek kita atau objek kita hari ini, berupa COVID, maka itu bisa menjadi salah satu objek selanjutnya. Nah, bagaimana pengalaman kita di dalam menghadapi, itulah yang akan kita tulis. Kalau mengambil pengalaman dari orang lain, kedalaman makna itu tidak bisa kita curahkan sepenuhnya, karena kita bukan sebagai pelaku. Tapi kalau kita benar-benar mengikuti, kita mengalami satu contoh, dan mohon maaf banget saya kembali lagi, saya menjadi korban dan saya adalah penyintas. Orang tua saya meninggal, ayah saya meninggal, dan bagaimana kami menghadapi, mohon maaf, ketika dijauhi sama masyarakat, ketika dijauhi dengan keluarga, di saat mereka belum percaya bahwasanya COVID itu ada, tapi kita sudah mengalami. Dan ketika ada korban, mereka jauh, bahkan tidak mau peduli. Nah, disinilah kalau kita curahkan sepenuhnya, pengalaman kita itu akan punya makna. Nah, terus kemudian kalau objeknya adalah COVID, kita bisa sebagai bentuk pengembang. Tapi yang jadi titik poin adalah apa yang kita hadapi, apa yang kita alami. Itulah nanti yang akan kita angkat. Itu seperti itu. Pengalamanlah yang menjadi kunci bagaimana tulisan itu bisa bermakna. Jadi nanti kalau ada objek yang lain, itu adalah sebagai bumbu-bumbu dari penulisan kita. Itu Ibu mungkin. Ya, terima kasih Pak Muzamil. Berarti kuncinya adalah di pengalaman ya Pak ya. Betul. Jadi semua yang kita sebetulnya apa yang kita alami dari mulai lahir mungkin ya Pak sampai dengan sekarang itu bisa menjadi ladang ide bagi para penulis semuanya ya Pak ya. Dan tinggal kita bagaimana mengembangkannya, mengolah dan mengembangkannya. Oke, terima kasih Pak Muzamil. Sama-sama. Semoga sahabat literasi semuanya dimanapun berada dapat menangkap pesan dari baik dari Pak Taufikur maupun Pak Muzamil, dan semoga membantu nih teman-teman dan sahabat literasi semuanya untuk menulis bagi yang belum menulis dan menambah pengalaman bagi yang sudah punya tulisan atau karya. Oke, Mbak Mila, kira-kira ada pertanyaan nggak yang ada di ruang YouTube? Oh, ini ada Pak Ilham Sukirman yang sudah raise hand. Silahkan Pak Ilham, monggo ditujukan kepada siapa? Perkenalkan dulu Bapak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pak Taufik, ini adalah salah satu saksi pejuang COVID-19 yang kita saksikan pada sore hari ini.
Pertanyaan saya adalah yang pertama, apakah di dalam bukunya Pak Taufik itu dipaparkan teori-teori tentang COVID-19 atau juga apakah hanya gabungan antara teori dengan dengan praktek pelaksanaan atau yang dialami oleh Pak Taufik sendiri. Apakah di dalam buku itu menyajikan antara teori dan praktek? Jadi ketika kami ingin tahu sejauh mana ganasnya COVID itu, mungkin dari pengalaman Pak Taufik itu akan kami gabungkan dengan barangkali teori-teori tentang penyakit atau virus COVID-19 itu. Kemudian yang kedua, perasaan Pak Taufik selama terkena COVID-19 itu, yang dirasakan Pak Taufik itu seperti apa? Jadi, atau mungkin ciri-cirinya sehingga betul bahwa itu adalah COVID. Kalau betul Pak Taufik adalah kena COVID-19. Apakah juga ada penyakit penyertanya sehingga yang menjadikan Pak Taufik itu bisa terkena COVID? Atau pada saat itu dibilang bahwa itu adalah penyakit COVID-19. Dan yang ketiga, apakah propaganda yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan harus menerapkan 3M atau 5M itu, apakah memang betul-betul seperti itu, ataukah ada cara lain mungkin yang tidak menurut teori atau yang tidak disampaikan oleh pemerintah itu, atau kemudian Pak Taufik juga mencari jalan lain yang untuk pengobatannya itu, apakah melalui obat-obat yang disarankan oleh dokter COVID saja, ataukah mencari obat penyembuh yang lain. Demikian Pak Taufik, mudah-mudahan Pak Taufik juga tidak bingung dengan pertanyaan saya. Terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, panjang sekali nih pertanyaannya Pak Ilham. Sudah bisa ditangkap ya Pak Taufik pertanyaan dari Pak Ilham. Monggo silahkan Pak Taufik. Baik. Kalau yang bertanya seorang novelis memang luar biasa. Pertanyaannya itu kalau dibukukan sudah jadi satu naskah buku sudah itu. Baik Pak Sukirman, ini banyak juga novelnya yang sudah terbit dari SBN, luar biasa juga Pak Sukirman. Begini Pak Sukirman, tentang teori virus COVID itu, insya Allah di buku itu juga saya nukilkan, tadi Pak Ahmad Muzamil juga menyampaikan sistematika buku yang baik di situ, menampilkan data-data dari pakar. Insya Allah di situ saya tampilkan teori-teori tentang penyebaran COVID-19 ketika droplet atau air udah kita itu sampai sekian meter di situ, dari para pakar saya nukilkan, sehingga maka memunculkan di situ ada pejuang penjaga jarak itu Hilal di situ. Maka itu sebagai solusinya begitu Pak Firman. Terus yang kedua, pertanyaan panjenengan tentang sakit COVID. Sebenarnya yang sakit itu bukan saya pribadi. Justru saya menangkapnya makna buku ini. Sebenarnya yang sakit itu malah istri saya sendiri, Pak. Yang sakit istri saya sendiri. Saya di samping menggunakan prokes itu, ya saya juga menggunakan pengobatan dengan tradisional kan seperti itu. Kan bumi kita Indonesia ini kaya dengan pengobatan tradisional. Dan alhamdulillah ya, telah menjalani isolasi kurang lebih dua minggu, ya istri kembali sehat dan sekarang bisa beraktivitas kembali dengan baik. Terus menurut saya, bagi saya yang sangat bermakna, justru karena saya tidak penyintas COVID itu, ya. Justru saya mengambil makna ketika Pak Rohman itu ikut dalam buku itu
menjadi seorang tokoh ya takmir masjid. Ketika mengadakan musyawarah dengan para takmir, Pak Roman mengusulkan ingin menutup sementara masjid itu sesuai fatwa ulama dan aturan dari pemerintah itu. Justru di situ ada konflik yang luar biasa di masyarakat Muslim sendiri itu. Malah menurut saya yang paling mendalam di situ. Berarti memang konsep Allah itu kan ada satu pertanyaan di Al-Quran itu. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, kan seperti itu. Maka memang wahana yang diberikan oleh Kemenak ini saya mengapresiasi sekali, karena ini salah satu media untuk menyebarkan ilmu ya. Jadi dapat kita bayangkan kalau kualitas masyarakat itu rendah terhadap literasi, maka akan sulit. Kan selama ini yang menyampaikan COVID ini kan orang-orang yang sudah pakar di bidangnya, kan seperti itu. Dan para ulama itu katakanlah menutup masjid bukan memberikan fatwa yang semaunya, kan seperti fatwa itu berdasarkan dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang sangat jelas, baik nakli maupun aklinya, seperti itu. Yang ketiga tadi ditanyakan propaganda pemerintah. Ya, Pak tadi. Nah, sudah saya jawab nih, Pak Firman ya, insya Allah sudah. Nggih. Maten Pak Firman. Terima kasih Pak Taufik. Nggih. Monggo, Oke. Terima kasih Pak Taufik. Semoga Pak Ilham sudah dipuaskan ya jawabannya dari Pak Taufik. Nah, kalau penyintas langsung tadi kalau saya nggak salah dengar nih Pak Muzamil. Pak Muzamil ini. Siap. Malah dari Pak Muzamil, Pak Ilham. Justru mungkin Pak Taufik ini dapatnya dari Pak Muzamil nih, jangan-jangan. Mungkin Pak Muzamil yang itu juga, yang mungkin yang dirasakan Pak Muzamil. Iya. Ini saya tampilkan Ibu. Ini saya tampilkan adik saya. Wah, ya. Ini Pak. Oh. Adik saya itu usianya masih 35. Pertama kali identifikasi awal itu memang nggak reaktif, sama sekali nggak reaktif. Cuma beliau itu merasa kalau dalam nafas ada sedikit sesak, seakan-akan habis berlari gitu, padahal dia hanya sekedar berjalan. Nah, karena kita takut ada sesuatu yang berhubungan dengan COVID, akhirnya kita benar-benar periksakan. Dan ketika diperiksakan, beliau dimasukkan ke sini, Bu. Dari situ dia harus terisolasi. Ketika terisolasi, komunikasi itu sudah mulai nggak lancar. Dia sendiri pikirannya sudah, ya kalau kita ajak ngomong kesadarannya berkurang. Saya kurang tahu apakah itu memang faktor dari virusnya atau memang faktor dari tekanan. Karena memang awalnya dia hanya pengen periksa. Ketika periksa dimasukkan ke dalam IGD-nya seperti itu, sehingga Ananda tekanannya turun. Kesadaran pun dalam berkomunikasi turun. Dan malam ketiga akhirnya benar-benar dia dianggap, mohon maaf kali ini ya, ada sedikit, karena memang saya merasa kemarin itu hanya sekedar sakit, akhirnya beliau benar-benar dinyatakan wafat. Nah, wafatnya ini beliau katanya pneumonia. Pneumonia itu sejenis penyakit yang mengarah kepada paru-paru tentang penyumbatan pernafasan. Dan salah satu faktor yang pengaruh di situ itu adalah virus COVID-19. Di awal dia tidak punya komorbid dan tidak pernah masuk rumah sakit sama sekali. Masuk rumah sakit pertama kali dan ini yang terakhir. Sehingga beliau menjadi, mohon maaf bagi kami, korban dari COVID. Dan mohon maaf banget, selanjutnya setelah kejadian dari adik saya ini, karena kepercayaan kita terhadap rumah sakit pada waktu itu masih sedikit kurang, terutama sangat santer banget informasi-informasi yang berhubungan dengan cara perawatan jenazah di rumah sakit. Kadangkala ada informasi yang mengatakan, oh tidak dimandikan, hanya sekedar dibungkus langsung dimasukkan peti, oh tidak disolati dan sejenisnya. Akhirnya kita nekat Ibu. Kita nekat, saya dan ayah saya yang ini itu turun sebagai perawat jenazah. Cuma yang menjadi permasalahan buat saya bukan masalah memandikannya, tapi APD yang diberikan rumah sakit kepada saya dan orang tua saya. Ini orang tua saya usianya sekitar 61, ayah saya, terus kemudian
saya itu dikasih APD berupa jas hujan, yang mana kalau secara safety-nya itu tingkat 3. Sedangkan untuk perawatnya itu safety-nya itu tingkat 1. Tingkat 1 itu artinya paling tinggi, levelnya paling tinggi, sehingga kalau secara keamanan itu paling bisa menahan virus. Nah ini masih terbuka, virusnya pakai kain, terus maskernya yang dipakai, mohon maaf, maskernya pakai kain, facialnya ini menggunakan facial bekas. Dan saya masih ingat itu facial bekas, karena saya yang menggunakan juga. Sampai akhirnya ini saya facial. Dan ini sangat berbeda dengan dari pihak perawat. Apakah memang dari kejadian ini, ataukah memang dari unsur yang lain, 1 bulan kemudian, ayah saya juga menjadi korban dari COVID. Nah, pertama kali ketika adik saya sudah menjadi, mohon maaf, almarhum, kami melaksanakan swab. Ketika melaksanakan swab, alhamdulillah itu tidak positif. Saya dinyatakan negatif. Ketika saya dinyatakan negatif, maka orang tua, kalau kamu negatif, saya yakin saya juga negatif. Karena pada waktu itu swab itu harganya 850.000. Dan alhamdulillah kami ditangani oleh pihak sekolah. Terima kasih dari pihak sekolah SMA 1 Singosari, mulai dari biaya saya isolasi sampai saya swab itu dibiayai oleh sekolah. Tapi 2 minggu kemudian ayah saya itu punya gejala. Dan gejalanya itu memang berbeda dengan gejala yang biasa dirasakan oleh pasien. Kalau biasanya cuma demam, nafasnya tersenggal-senggal, terus kemudian ada sakit tenggorokan, ayah saya enggak. Apa yang menjadi gejalanya? Gejalanya cuma 1, nggak bisa BAB. Nah, nggak bisa BAB itu bukan 3 hari, 4 hari, tapi hampir 1 minggu. Akhirnya karena nggak bisa BAB itu, beliau dirujuk ke rumah sakit. Ketika dirujuk ke rumah sakit, hasilnya menyatakan beliau positif. Dan penyakit yang dibawa pneumonia. Dari situ mulai dari awal masuk sampai akhir, kami mendampingi, dan akhirnya di hari ketiga, beliau wafat. Nah ini benar-benar kalau kita tulis pengalaman pribadi. Ketika wafat, warga itu nggak terima. Karena di kampung saya, di Lamongan, saya bukan asli Singosari, di Lamongan, bahwasanya virus yang namanya COVID itu masih hanya sekedar berita bohong, hoax. Kalau sing jenenge COVID itu tahu. Tapi ketika orang tua saya langsung meninggal, seluruhnya dijauhi. Dikatakan membawa wabah, dikatakan membawa penyakit, dikatakan membawa virus yang bisa menular, dan seterusnya. Sampai rumah saya 1 orang pun tidak ada yang datang. Takziah pun nggak ada. Jangankan kau takziah, mengucapkan bela sungkawa pun kadang-kala kita masih enggan. Lah bagaimana kita berkomunikasi? Akhirnya kita sendiri. Ya udah wes, yuk keluarga-keluarga yang dekat, ayo kita tangani sendiri. Meskipun dibantu oleh pihak rumah sakit untuk perawatannya, tetap kita mencoba untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, benar ini menular, tapi ada cara bagaimana kita menghindarinya. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya masih bisa bernafas. Dan dari kejadian orang tua saya ini, ibu, 2 minggu kemudian saya menjadi korban selanjutnya. Meskipun ibu kandung saya juga positif, adik saya juga positif, beliau diisolasi di tempat tersendiri, dan saya isolasi di rumah sendiri. Jadi setelah kejadian, ayah saya meninggal, 1 hari kemudian, keluarga saya itu dijemput oleh pihak kesehatan dari rumah sakit Lamongan. Ibu dimasukkan isolasi di Rusunawa di Lamongan, adik saya juga dimasukkan isolasi di Lamongan, sedangkan saya pribadi, saya melaksanakan isolasi mandiri di rumah sendiri. Dan alhamdulillah 2 minggu berselang kita dinyatakan positif. Ini sedikit gambaran ketika adik saya dijemput dari pihak kesehatan. Ini loh Bu, 1 kampung rumahnya ditutup semuanya, takut. Padahal hanya sekedar menjemput pasien. Rumah di samping, rumah kanan kiri takut. Dan ini saya, keluarga saya itu dijemput. Ini setelah ayah saya itu meninggal hari Senin, Selasa pagi adik saya dan ibu saya dijemput menuju Rusunawa untuk isolasi mandiri. Kenapa saya tidak masuk ke Rusunawa dan tidak masuk isolasi mandiri? Karena secara kesehatan, faktor usia insya Allah masih sehat. Saya tidak punya komorbid, meskipun saya punya PPOK, tapi insya Allah masih terkendali, sehingga saya mencoba untuk
isolasi mandiri di rumah, dirawat oleh istri dan mertua saya. Kalau pertanyaannya adalah apa yang saya rasakan, pasti berbeda. Saya lebih menyatakan lebih kedalaman kesedihan pribadi daripada merasakan sedihnya penyakit dari COVID itu. Kalau COVID yang saya rasakan sendiri, Bapak, itu tidak punya efek. Apakah berpengaruh pada pernapasan? Enggak. Apakah berpengaruh kepada demam dan sejenisnya? Enggak. Tapi tekanan batin saya itu yang berat. Ketika saya dijauhi oleh saudara, ketika saya dijauhi oleh keluarga, ketika masyarakat sudah tidak mau menerima kita lagi, yang dikatakan membawa virus, membawa penyakit dan sejenisnya, itu yang menjadi beban buat kami. Sehingga untuk bisa bangkit itu butuh benar-benar motivasi dari orang-orang sekitar kita. Itu yang berat, bukan penyakitnya. Dan itu mungkin bisa berbeda dengan penyintas yang lain. Karena ibu juga perasaannya beda, adik saya juga perasaannya beda. Itu mungkin menambah jawaban dari pertanyaan Bapak Ilham. Nggih. Ngapunten Ibu Niken, sedikit cerita saja. Betul, enggak apa-apa Pak. Ya, pengalaman ya. Bunda. Iya, dan semakin memberikan pengertian kepada kita bagaimana gambaran COVID secara sesungguhnya, karena Pak Muzamil juga sebagai penyintas ya Pak ya, dan ikut berbelasungkawa atas meninggalnya adik dan bapak. Semoga beliau husnul khotimah. Amin. Dan iya. Ikut terharu Bu. Betul terharu. Iya. Bapak. Itu sudah jadi buku Pak Muzamil. Iya. Saya kemarin itu belum siap untuk nulis ya Pak. Saya belum siap untuk nulis itu. Ya, pelan-pelan mungkin nanti jadi ya Pak ya. Siap. Okay. Bagus Pak, bagus. Bisa ditulis di buku Pak. Betul. Dan insya Allah nanti akan memberikan tambahan dari tulisannya Pak Taufik itu. Iya. Luar biasa Pak Muzamil. Selalu sehat ya Pak Muzamil ya. Dan kita semua harus selalu sehat. Semoga kita diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Pertanyaannya Pak Kirman itu saya jadi pengen cerita sedikit terkait dengan Ceres ya. Ada teman kita ya pegiat literasi di Surabaya itu waktu kalau tidak salah itu BIMTEK pertama ya. Kebetulan ada bimbingannya itu yang karyanya belum muncul, belum menulis. Lalu kemudian begitu ketemu, Bu, mana tulisannya? Waduh, saya sedang kena musibah Pak, karena ini COVID ini macam. Nah itu ditulis gitu. Akhirnya jadi juga tulis. Tentang COVID ya Pak Maimun. Iya itu. Jadi masa-masa susah malah jadi bahan cerita gitu ya. Iya. Ya semoga nanti Pak Muzamil juga teman-teman sahabat literasi semuanya bisa. Ya ini tadi curhat ya Pak. Iya Ibu. Cerita yang pengalaman yang luar biasa yang mungkin ya banyak sahabat literasi semuanya di luar sana yang juga mungkin mengalami seperti yang dialami oleh Pak Muzamil, dan semoga diberi kekuatan, ketabahan untuk kita semua bahwa virus ini ada gitu ya, pengertian untuk yang masih banyak di masyarakat yang istilahnya meragukan tentang penyakit ini. Semoga dengan tulisan-tulisan Pak Taufik dan mungkin nanti dari Pak Muzamil atau mungkin dari sahabat literasi semuanya yang dimanapun berada juga menulis tentang COVID, itu semakin memberikan pengertian kepada sahabat literasi dan semua warga di seluruh Indonesia tentang adanya COVID gitu ya, bukan sesuatu yang dibuat-buat gitu. Mbak Mila, bagaimana Mbak Mila? Masih adakah pertanyaan untuk Pak Taufik atau Pak Muzamil? Atau mungkin ini ada Pak Maimun, mungkin ada yang bertanya Mbak Mila? Sepertinya ini bisa ke Pak Maimun, bisa ke Pak Taufik, bisa ke Pak Muzamil juga. Ada pertanyaan di Ibu Sundari. Assalamualaikum, bagaimana caranya bergabung dengan komunitas menulis seperti Telaga Ilmu? Mungkin bisa dijawab. Nah, ini monggo.
Monggo Pak Maimun, Pak Taufik, atau Pak Muzamil bisa memberikan jawaban. Kalau saya masalah COVID saya jawab Ibu. Kalau masalah tenaga ilmu nanti Pak Hirsan itu mungkin. Pak Hirsan bisa, Pak Maimun bisa Ibu. Jawabannya gampang. Kemarin kan sudah ada flyer yang tersebar luas. Di situ ada kontak person ya. Ada Mbak Dita, ada Mbak Yopi, ada Mbak Michelle. Nanti sambung aja ke sana. Mungkin satu saat ada BIMTEK, atau mungkin sudah bisa mulai saja menulis. Nah, untuk teknis sambil diskusi sama Pak Taufik kan selesai itu. Nah, ya. Oke, Pak Muzamil juga bisa ditelepon juga sambil nyusun juga lah. Oke, kalau boleh tahu Mbak Mila tadi Bu Sundari dari mana ya Mbak Mila? Tidak disebutkan ya? Oh, di sini nggak disebutkan Bu dari mana atau. Gitu. Setidaknya kan kalau tahu kotanya bisa langsung gitu Pak Maimun ya. Dari kota mana gitu kan bisa langsung langsung di sini gitu. Daerahnya ada sendiri para pegiatnya. Ya, matur nuwun Pak Maimun atas penjelasannya. Dan Bu Sundari semoga nanti bisa ikut terus ya, ikut gabung bersama para pegiat literasi baik di Ceris, di sini di seluruh wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur ya Pak Maimun, di seluruh kota Insya Allah sudah ada semacam apa Pak, klub Pak atau kumpulan Pak. Jadi adalah pegiat literasi. Ya, pegiat literasi Ceris ya di seluruh Jawa Timur Insya Allah sudah ada. Dan silahkan nanti penjenengan menghubungi kepada kontak person yang ada di flyer, tadi di pendaftaran juga ada. Silahkan dan Insya Allah ini akan terus ada SKI ini. Ini yang ke-8 dan selanjutnya pasti ada. Tiap Insya Allah per 2 minggu sekali kita akan bertemu dalam seminar karya inovasi. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung bersama kita. Yang tadi sudah menanyakan presensi, silahkan. Presensi sudah ada di chat, kolom chat, silahkan diambil di sana sekaligus nanti untuk sertifikat. Jadi jangan salah tulis ya, atau baik nama, instansi, ataupun yang terkait di sana. Gitu ya Mbak Mila ya? Ya, kurang lebih seperti itu Bu. Oke, Pak Ahmad Muzamil dan Pak Taufikur Rahman, Pak Maimun, Pak Ilham Sukirman, terima kasih atas sudah bergabung bersama kita di sesi tanya jawab. Nah, berikutnya ini terakhir Bapak, Pak Ahmad Muzamil dan Pak Taufikur Rahman, mohon untuk closing statement-nya Pak. Oke, terima kasih Ibu. Ya, mungkin sedikit aja, dan mungkin ini untuk pribadi saya dan mungkin bisa jadikan teladan buat yang lainnya. Hadapilah nikmat dengan syukur dan terimalah musibah dengan rasa sabar. Jadikan cobaan sebuah pelajaran, jangan pernah mengeluh karena kesusahan. Karena di situ kita akan diajarkan untuk menjadi orang yang sabar, yang ada hikmah di balik setiap ujian. Mungkin seperti itu Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Bukan niat hati untuk pamer maupun mencari simpati, enggak, tapi memang benar-benar perjuangan sebagai seorang pejuang COVID, penyintas itu memang luar biasa. Kadangkala tidak bisa diungkapkan dalam tulisan, tapi kita bisa lihat dari kebiasaan. Bagaimana kita bersikap itu mungkin bisa jadi dari pengaruh-pengaruh apa yang kita alami. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Taufik untuk closing statement-nya. Baik Bapak Ibu yang luar biasa, yang hebat di ruang Zoom ini atau di narasi YouTube, channel YouTube. Bapak Ibu para pegiat literasi, mari kita manfaatkan nikmat Allah ini untuk menebar kebermanfaatan dalam kehidupan ini dengan membuahkan karya-karya kita ke depan ya. Orang boleh pintar setinggi langit, akan tapi kalau dia belum nulis ya akan tenggelam dalam kehidupan ini. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan dari saya. Nasrul minallah, fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Muzamil dan Bapak Taufikur Rohman atas closing statement-nya, dan semoga nanti akan bisa memotivasi kita semua untuk menulis dan menulis. Gitu. Terima kasih Mbak Mila. Ya Bu. Ya, kita sudah di sesi di penghujung acara ya. Oke, untuk sahabat literasi yang bergabung dalam ruang Zoom, silahkan untuk segera klik di presensinya, sekaligus nanti untuk mendapatkan sertifikatnya. Nah, Mbak Mila, sebelum menutup acara nih, ada yang disampaikan Mbak Mila? Mungkin kalau kita berprasangka apabila kita optimis, maka positif pula yang kita dapat. Sedangkan bila mana kita pesimis, maka kemungkinannya adalah hal negatif yang kita terukir. Oke, hidup itu sebentar. Ya, kita harus bisa tersenyum saat merasakan kepedihan, atau kita tak akan pernah melanjutkan hidup. Gitu ya Mbak Mila, semangat terus sahabat literasi semuanya. Kita menghadapi pandemi ini, kita tidak boleh kalah, kita tidak boleh menyerah, dan harus terus berjuang. Dan kuncinya adalah harus bahagia. Oke, terima kasih sahabat literasi semuanya dimanapun berada. Terima kasih kepada Bapak Maimun, Bapak Juhaidi, kemudian Bapak Ahmad Muzamil, Bapak Taufikur Rohman, Pak Irsan selaku pemilik Rumah Literasi Telaga Ilmu yang telah mensponsori acara ini. Dan sahabat literasi semuanya, kita insya Allah nanti akan ketemu lagi di SKI berikutnya. Dan selanjutnya saya bersama Mbak Mila mohon diri dan mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup. Marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup kamera, Bapak Ibu mohon sekarang on kamera karena kita ada di sesi foto bersama. Saya serahkan kepada host. Monggo Mbak Tita atau Mbak Yoti. Baik, kepada Bapak Ibu dan sahabat seri semuanya yang belum mengaktifkan kamera, monggo untuk menyalakan kamera karena kita akan melakukan foto salam literasi. Bapak Ibu, salam literasi. Salam literasi, salam ceris. Salam literasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya dan sahabat Ceris telah mengikuti acara SKI 8 ini. Dan sampai jumpa lagi di SKI 9. Mohon izin untuk Zoom pada sore hari ini akan kami tutup dalam waktu 1 menit ke depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.